Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah rabbil alamin, jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml, surat ke-27 juz yang ke-19. Kemarin kita sudah sampaikan tentang kaum Tsamud yang diutus saudara mereka sendiri, yaitu Shalih. Dan ketika dimulai dakwah Nabi Shalih, lalu mereka terpecah menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Yang satu merespon dakwahnya Nabi Shalih, yang satu menentangnya. Kemudian bahkan mereka meminta azab disegerakan. Itu disampaikan juga oleh Nabi Shalih. Kenapa engkau meminta keburukan, tidak engkau dahulukan kebaikannya? Kalau engkau minta ampun pada Allah, pasti akan diberi rahmat. Lalu mereka mengatakan, kami sial, kami mendapat keburukan gara-gara engkau soleh dan pengikut. Lalu disampaikan oleh Nabi Shalih kemarin, yang benar itu kesialan, keburukan, nasib itu urusan Allah, bukan karena kami. Yang diingat bahwa kamu adalah kalian adalah orang-orang yang diuji. Apakah dia mau menggunakan nikmatnya untuk syukur, ya, seperti Nabi Sulaiman misalnya waktu itu, atau dia untuk kufur, ya. Itu yang kita sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-48 surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Dan di kota tersebut ada 9 orang pemuka masyarakat yang yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi ini, wala yuslihun, dan mereka tidak mengadakan perbaikan. Nah, ini ada 9 tokoh yang akan menghancurkan dakwahnya Nabi Shalih. Ini disebutkan sama Allah, sampai disebutkan 9 orang, tim 9 kalau bahasa kita. Tim 9 yang bakal menghancurkan dakwahnya Nabi Shalih. Dan Allah memberikan ciri-ciri kepada mereka tufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Nah, itu ciri-cirinya orang-orang yang tidak merespon dakwah dari Nabi Shalih, bahkan akan menghancurkan. Jadi ini kita perlu berkaca, itu jangan-jangan memang sebagian dari sifat-sifat orang tersebut itu ada pada kita. Ada pada kaum kafir Quraisy misalnya, ada orang-orang yang memang mau menghancurkan dakwah Nabi, bahkan mau membunuh Nabi. Dan itu berulang terus hingga hari kiamat. Ada orang-orang yang berusaha menghancurkan dakwah orang-orang yang menyeru kepada Allah. Banyak cara-caranya. Nah, salah satunya disampaikan ada 9 orang yang bakal menghancurkan dakwah. Ciri-cirinya adalah yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Mereka merusak bumi ini
dan mereka tidak mengadakan perbaikan. Jadi nggak layak orang-orang ini, orang-orang yang sudah rusak hatinya, tidak ada unsur kebaikan pada dirinya. Yang dia lakukan adalah menghancurkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, adakah itu di zaman sekarang? Ada, banyak orang-orang yang begitu. Jangan-jangan kita juga ikut tuh gitu. Kita juga ikut nge-like misalnya pakai jempol kita ya, atau menyebarkan berita-berita yang menghancurkan umat Islam, mendiskreditkan ulama yang menyeru kepada Allah misalnya. Ada itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat di media sosial tuh ada orang-orang yang malah mendukung kalau bisa nggak ada ulama di Indonesia. Ya. Kalau bisa nggak ada orang-orang yang menyeru kepada Allah di Indonesia dan di negeri-negeri lain. Ada itu. Dan masalahnya orang-orang kayak gitu kadang-kadang dipilih lagi oleh kita, masya Allah. Dipilih untuk jadi pemimpin, dipilih untuk berkuasa kepada kita. Jangan-jangan kita pendukung 9 penjahat ini. Kalau ini di kaumnya Nabi Soleh ya, 9 penjahat ini. Coba kita lihat lagi bawahnya ya. Jamaah kampung taqwa astan rahimakumullah. Bawahnya inilah yang bikin aneh nih kita. Ya. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Berkata mereka 9 penjahat, 9 orang yang hatinya sudah rusak, tokoh masyarakat yang dablek, tokoh masyarakat yang belet, orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang berpengaruh, tapi hatinya rusak. Mereka berkata, taqasamu billah, marilah kita bersumpah demi Allah. Dia memakai Allah subhanahu. Dia memakai Allah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Sekali lagi ya, dia memakai nama Allah untuk melakukan sarana kejahatan. Mereka berkata, bersumpahlah engkau demi Allah dengan nama Allah. Lanubayyitannahu wa ahlahu, kita akan membunuh dia, menyerang dia secara tiba-tiba di waktu malam dan keluarganya. Ini perencanaan pembunuhan ya. Tsumma lanaqulanna liwaliyhi, lalu kita berkata kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu masih mungkin wali-walinya, soleh dan keluarganya. Ma syahidna mahlika ahlihi, kita tidak melihat pembunuhan atau penghancuran keluarganya karena malam hari. Wa inna lasadiqun, dan kami adalah orang-orang yang benar. Bayangkan kata-kata ini. Taqasamu billahi, bersumpahlah engkau dengan nama Allah, kita akan membunuh Soleh. Bayangkan itu kata-kata itu. Betapa rusaknya fitrah mereka, betapa hancurnya pikiran-pikiran mereka. Mau membunuh orang yang menyeru kepada Allah dengan nama Allah. Coba bayangkan. Ya maka muktaqwa astan rahimahullah, Al-Quran itu begitu, menceritakan kadang dengan secara umum, kadang detil, kadang sampai disampaikan kata-kata orang tersebut, diabadikan. Betapa banyak orang-orang yang mau menghancurkan Islam atas nama Islam. Fir'aun juga dulu ngomong begitu, wahai kawan-kawan, Musa ini bakal menghancurkan agama kamu, kita bakal diusir dari negeri kita oleh Musa. Ayo pertahankan agama kamu, pertahankan kehidupan kita.
karena kamu bakal dihancurkan oleh Musa. Sama. Dia memakai nama Allah, ya. 9 penjahat penghancur Rasul atau penghancur Nabi Solih ini memakai nama Allah untuk membunuh. Coba bayangkan. Teman-teman yang ada di rumah mungkin kebayang gimana nih orangnya. Dan mereka mungkin melakukan rapat-rapat. Ya, melakukan rapat, melakukan strategi gimana caranya supaya menghancurkan Solih ini. Kalau perlu di malam hari, ya, kita hancurkan secara tiba-tiba, kita bunuh secara bersama-sama, ya, Nabi Solih ini dan keluarganya. Kemudian kita berkata kepada ahli warisnya, ya, supaya nggak dapat kisos, ya. Kalau kisos apa ya? Balas, ya. Balas terhadap pembunuhan. Itu kan malam hari, saya nggak tahu. Kami termasuk orang-orang yang benar kok. Itu malam hari, kita nggak tahu. Siapa yang membunuh itu saya nggak tahu. Sampai ada rencana untuk menghapus jejak, ya. Menghapus jejak pembunuhan. Itu disampaikan. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan, ya, di dalam Al-Qur'an ini. Masyahidina mahlika alihi. Kita nggak melihat tuh apa yang terjadi terhadap kancuran atau pembunuhan keluarga kamu. Kita benar kok, termasuk orang-orang yang benar. Ya. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, ini adalah orang-orang yang sudah terbolak-balik hatinya. Sudah tidak mungkin lagi ada cahaya Allah masuk di sana. Bahkan dia mempergunakan sesuatu yang sakral, ya. Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai alat untuk penenang bahwa mereka itu jujur bahwa ini berbuat demi Allah, padahal mau membunuh orang yang menyeru kepada Allah. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimahullah, sifat-sifatnya ada pada masyarakat, ya. Ada, jangan-jangan kita jadi pendukungnya nih, naudzubillah. Jangan-jangan kita menjadi pendukung orang yang akan menghancurkan agama Allah. Coba dicek, lihat. Ya. Lihat omongan kita, lihat lisan kita, lihat tulisan kita, ya. Termasuk lihat gerak ala jempol kita, tuts yang kita huruf-huruf yang kita tekan di Android kita, apakah itu mendukung Allah Subhanahu wa taala atau menghancurkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat, ya. Makanya mohon maaf, ya, kalau teman-teman ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita berteman misalnya, ya, di dalam dunia, ini dunia nyata, ya, atau di dunia maya. Kalau ada hal yang nggak benar, saya kritik, nggak ada urusan. Saya sampaikan ini salah. Ya, sampai termasuk sama murid, saya sampaikan ini. Kalau sama murid itu atau beberapa orang, ada beberapa komen yang saya urut, saya lihat, saya cek apa itu yang dia omongin. Kalau misalnya dia omongin itu mengarah kepada kemaksiatan, saya sampaikan ini salah, istighfar, hapus dan taubat. Termasuk sama teman-teman. Kadang-kadang kan teman-teman kan posting ini gini, menurut saya kurang pas, tidak layak dan kita perlu memperbaiki. Saya sampaikan. Karena bagi saya teman-teman di dunia nyata dan di dunia maya itu adalah teman untuk kita ajak bersama-sama masuk surga. Kalau perlu kita belajar dari dia kalau dia lebih. Ya. Bukan menjadi teman yang bakal menghancurkan dakwah. Ya. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimahullah, ya. Jadi ini keanehan bagi orang-orang yang berpikiran nggak benar, ya. Menggunakan kata Allah, menggunakan atas nama Allah untuk membunuh, menghancurkan orang yang menyeru kepada dia, menyeru kepada Allah. Kan nggak masuk akal.
Tapi Allah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu melihat, selalu memperhatikan. CCTV Allah Subhanahu wa taala berlaku, bahkan tembus sampai ke hati. Itu CCTV Allah. Kalau CCTV manusia kan di luar aja kelihatan. Tapi CCTV Allah tembus sampai ke hati, dia tahu geraknya. Ya, pernah ada satu kisah, pernah saya sampaikan kalau nggak salah, bagaimana Rasulullah diberitahu tentang seseorang yang mau membunuh Rasul. Ya, ada seseorang, nampaknya setelah itu dia masuk Islam ya, saya lupa tentang kisah ini. Ada seorang ngomong di Mekah sama temannya, "Wahai fulan, aku sebenarnya ingin membunuh Muhammad." Ya. Ingin aku membunuh Muhammad. Tapi aku perlu amunisi, berarti begitu. Kalau perlu, aku perlu jaminan kalau nanti ada apa-apa, harta dan sebagainya, aku aman, keluargaku. Ada seorang yang menyanggupi, oke kalau begitu aman, aku taruhlah hartanya di mana, di ini ya. Kita doang berdua yang tahu ya. Saya akan datang ke Muhammad, lalu saya bunuh. Kemudian dia datang ke Madinah. Sebelum melakukan niat, sebelum membunuh atau melakukan usaha untuk pembunuhan, Nabi Muhammad sudah bilang, kamu kan ngomong begini ya, bahwa harta kamu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kaget dia, padahal dia cuma berdua ngomongnya. Sampai dia bilang, kenapa Anda tahu gitu? Bagaimana dia Nabi Muhammad tahu tentang omongan berdua itu? Itulah ada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah memperhatikan kita bahkan hingga pada niat yang paling kecil pun. Ya naudzubillah kalau kita melakukan suatu hal yang tidak benar. Istighfarlah, bukan cuma buat teman-teman ya, buat saya juga. Karena kita berproses ya. Jangan dipikir orang yang menyuruh kepada Allah nggak ada godaannya, ada juga kawan. Ada godaannya. Nah, coba kita lihat mereka melakukan perencanaan ya, kembali lagi ya. Jadi 9 penjahat ini melakukan perencanaan untuk menghancurkan Nabi Soleh. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-50. Wa makaru makro wa makarna wa makaru makro wa makarna makro wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, membuat perencanaan, membuat organisasi, membuat cara-cara. Makro wa makarna makro, sesuatu makar, lalu kami pun membuat makar, membuat perencanaan, membuat organisasi terhadap usaha untuk membendung mereka. Ya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nah ini, jadi mereka punya perencanaan membunuh Nabi Soleh. Allah juga mempunyai perencanaan untuk melindungi Nabi Soleh. Yang tidak diketahui oleh 9 penjahat tadi. Ya. Wallahu khairul makirin, di ayat yang berbeda. Allah itu maha pembuat makar, pembuat organisasi, pembuat perencanaan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang kafilahnya Abu Sofyan, tapi Allah memberikan bukan. Karena apa? Dia berhadapan dengan pasukan perang akhir dari perang Badar. Nabi dengan teman-teman itu akan mencegat kafilah Abu Sofyan waktu itu. Ya. Ya. Tetapi Abu Sofyan lolos, yang datang pada Nabi waktu itu adalah kurang lebih 1.000 pasukan bersenjata lengkap, sementara Nabi pasukan santai aja, tidak banyak persiapan.
Kita manusia ingin sesuatu yang mudah, Allah memberikan sesuatu yang lebih hebat. Ya, itulah perang Badar. Ya. Perang Badar itu kan perang yang mencengangkan ya. Bagi kondisi Arab waktu itu dan sekitarnya, ada Sam, ada Persia, ada Romawi, ada sekelompok kecil yang kurang lebih bilangannya 300 orang bisa menghancurkan 1000 orang. Ya, kekuatan adidaya di tengah Arab salah satunya ya, karena dia menguasai Ka'bah. Itulah Allah mempunyai makar, mempunyai perencanaan. Nah, ini disebutkan juga ya di dalam ayat ini bagaimana mereka mempunyai perencanaan, mempunyai makar, mempunyai rapat-rapat, mempunyai cara-cara untuk mempengaruhi orang. Ya. Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya makar, punya perencanaan yang Allah tahu. Siapa yang sangka orang yang mengaku dirinya sebagai ya min ilmin indi misalnya kata Qarun, itu harta itu dari saya, usaha saya, karena ilmu saya punya harta demikian banyak ini gara-gara saya pinter dagang, saya pinter tani, saya pinter melakukan pekerjaan. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan orangnya sama hartanya, itu Qarun. Habis. Nggak ada artinya harta di dunia ini kawan, kalau dia tidak untuk dikonsumsi dia sendiri atau untuk infak. Ya. Untuk dilakukan perjuangan di jalan Allah. Ini buru-buru perjuangan di jalan Allah untuk infak aja, itu kita masih ngitung-ngitung. Padahal punya harta sekian. Saya kan udah Pak, setiap bulan saya ngasih lah, ada yang 50.000, 100.000, saya kasih tuh. Ada yang bahkan saya setiap bulan ngasih 250.000. Oke, bagus itu, tapi infak hukumnya zakatnya? Anda hitung nggak zakatnya? Anda itu nggak berapa penghasilan misalnya singkong ataupun cabai ataupun contoh ya kalau petani ini setiap menghasilkan ada 5% atau 10% atau dipotong untuk zakat. Ada nggak kamu hitung begitu? Ya enggak sih, saya cuma ngasih, nggak bisa, harus dihitung. Ya. Begitupun usaha perdagangan, bahkan kontrakan itu ditanya nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu udah hitung nggak ada zakatnya nggak di situ? Kontrakan aja ditanya kawan. Ya, sewa itu nanti ada itu hukuman. Ya. Itulah pentingnya kita juga belajar matematika. Ya. Jangan cuma matematika belajar yang artinya ngitung uang aja, uang keuntungan. Bukan, harus dijelasin juga berapa persen dari keuntungan, berapa persen dari omset, bahkan omset ini. Kalau zakat pertanian itu kan dari omset. Pak Arfan kok ngomongin omset? Apa hubungannya omset dengan agama? Omset itu berpengaruh terhadap zakat. Sekian persen dari omset itu harus dikeluarkan. Kalau di pertanian itu, kalau kita nih tanpa irigasi ya, itu 10%. Kalau yang dengan irigasi yang perlu perawatan dan sebagainya itu 5%. Itu dipotong dari omset, bukan dari keuntungan. Kita perlu ini. Makanya penting bagi kita juga belajar akuntansi, belajar matematika. Wah, itu kan pelajaran anak SD. Nggak bisa, Anda itu sudah besar. Anda itu akan ditanya sama Allah terhadap harta Anda. Tolong deh Pak, gimana caranya ngitungnya nih? Nah, alhamdulillah tuh kalau udah kepikir begitu. Tinggal cari orang yang bisa. Ini kan kadang-kadang begitu buang aja nih, bukan dibuang. Saya udah sedekah kok gini-gini. Iya, tapi dihitung. Zakatnya, zakat malnya terutama. Kita ngertinya zakat fitrah, selesai. Zakat fitrah cuma berapa ya, 3,5 liter ya, 2,5 kilo.
Karena sholat itu disetarakan dengan zakat. Ya. Kata Abu Bakar, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Bahkan diperangi benar sama Abu Bakar. Iya sudah, mudah-mudahan lah. Bagaimana selanjutnya ini? 9 penjahat yang akan menghancurkan siapa? Nabi Soleh. Bagaimana nasib mereka? Kita lanjutkan nanti, mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.